Di record. Aduh, nanti jangan di-share ya, please. Oke. Nah, temanya hari ini adalah haus akan Tuhan. Dino, translate in English, please. Dino? Iya, Bang. Translate, please. Apa ya haus akan Tuhan? Masa thirsty of... Ya. Thirsty of God apa? Thirsty for God ya? For God. Desiring God lah, desiring lah. Thirst Oh, of iya, for iya, God. iya. Menurut Genesis, menurut Matthew 6 itu thirst. Iya. Jadi apa? Jangan secara harfiah. Jadi oke, Sam, haus Longing akan for Tuhan God aja, is longing for God. desiring God. Longing for God. Desiring God. Thank you, Cici. Desiring God ya. Desiring. Nanti kena license Bang kalau pakai desiring God. Iya, udah lanjut. Next ya. Kita sebelum bahas ini ya, kita tebak-tebakan dulu ya. Ini ada ini apa? Ada hubungannya lah sama tema ini. Ini gambar apa ya, guys ya? Gambar apa ini? Potongan-potongan. Jadi harus melihat keseluruhan. Semara. Oh, villa Bang, villa. Packagingnya Villa Villa. Packagingnya Wipol. Oke. Itu background Udah satu aja, jangan banyak, satu aja tebaknya. Satu orang satu. Villa Bang, villa. Villa. Oke, next. Puncak. Ya, next. Lembang. Pohon Udah. cemara. Mecu udah. Pohon cemara, Bang. Wipol Bang, Wipol. Yes. Terus. Next ya, next clue ya. Next clue ya. Oke. Apa itu? Oh, Ular. Udah. Biawak pelukan. Udah jawab, jangan jawab lagi. Oh, ini kebun binatang. Kebun binatang ya. Yang bisa nebak dapat apa ya? Dapat GoFood deh dari gua deh. Cimori. Illuminati, Bang. Ada hubungannya dengan tema hari ini. Illuminati, Bang. Aduh, Tuhan Yesus. Ya Allah. Curug mini Bang, taman mini. ini game ini ya. Ibu menyusui. Clue terakhir. Belum ada yang pas. Yaudah. Curug. Apa nih? Bunga, Bang. Anggrek. Bunga cinta. Tua- Hati yang Lavender. berbunga-bunga. Cimori Riverside. Udah ya, nggak ada yang benar. Ntar ada lagi. Haus akan Tuhan. Ntar ada lagi. Udah ini ya. Tuhan. Kan haus akan Tuhan. Itu temanya. Ini ada hubungannya sama ininya. Apa ada hubungannya sama tema ini? Oke, siap? Ini adalah house. Jadi house. Jadi Garing banget ya suka. Aku bener, tadi tuh ada. Baiklah, ya. Oke. Oke. Haus ya. Benar. Ini nggak sesulit tadi bingo lah. Jadi belum ada yang benar ya, maaf ya yang tadi jawab villa atau Tulisnya Lucky lah. Makasih Bang Junto. Bapak-bapak. Kayak kita next ya. Yang penting mah bukan influencer aja Bang pokoknya ini. Kita tuh lupa kalau Bentar ada lagi. Santai, kita banyak. Bentar, tapi gue bentar doang ya. Ini games kedua ya, Bang. Gue nggak bisa ngomong lama-lama. Jadi apa? rumah, Bang, rumah. Apa? Udah. Arti haus, ada yang tahu nggak? Mecu dah. Arti haus. Cepet cu. Waktu cu. Gue cuma 15 menit doang. Aduh, nggak tahu, Bang. Sebuah keadaan. Ya, Jovi apa? Boleh Jovi. Suatu mekanisme gitu. Mulut kering, Sebuah Bang. Mulut keadaan. kering, tenggorokan panas. Satu aja. Jovi, jawab. Enggak. Sebuah keadaan di mana ada needs yang belum terpenuhi. Tapi needs-nya adalah
biologis, yaitu kekurangan air. Ya, good. Wow, udah ada yang googling segala tuh di bawah tuh, di chat. Nah, ini aja langsung ya. KBBI lah, Katitin lah. Haus, berasa kering kerongkongan. Itu tadi ada KBBI, benar, ini saya ngambil dari KBBI juga. Berasa kering kerongkongan dan ingin minum. GoFood bang, GoFood. Apa sih? Udah tunggu dulu, ini dulu kita bahas dulu. Itu lapar. Apa? Kopi KSK ya Bang ya, Family Mart. Lanjut, Ini Bang. arti haus ya. Oke. Lalu yang kedua, arti kedua. Arti kedua adalah bisa dibacakan, Mecu. Arti yang kedua, having or showing a strong desire for something. Ya, betul. Bang, aku juga KSK ya Bang. Bahasa Indonesia. Jadi lebih ini ya, lebih apa? Lebih pas yang kedua ya, lebih enak gitu. Seperti tadi desiring God gitu ya, pas ya. Yes. Berapa kali kamu minum dalam sehari? Ini ada hubungannya ntar. Siapa nih? Siapa nih? Liter. 7 Siapa kali itu? Bang. Saya 2 liter air. 7 kali. Saya 24 kali. Wuduh. Wah. Ke toilet terus dong. Bisa kamu bisa minum doang nggak makan kalau 24 kali atulah. Iya, kok Richard tuh bisa banyak karena dia juga haus akan Tuhan, Bang. Jadi Wow. baca firman Amazing. adalah hausnya That's right. dia. That's Itu right. bukan dari roti saja, tapi dari firman. Mm-mm. Ini baru ngomongin minum udah ini ya, udah benar-benar haus dan lapar akan Tuhan ya. Pengennya bahas firman terus ya. Kan rohani. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Jadi kita haus bisa ini ya, apa istilahnya, bisa kapan aja ya. Ya, pada saat di mobil kita haus, minum gitu ya. Pas bangun tidur mau minum gitu ya. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak Eli? Benar nggak? Di mobil macet, haus minum. Habis olahraga kering nih tenggorokan, minum. Biar sehat, minum. Benar nggak Bang Ben ya? Tapi jangan minum teh manis Bang Ben. Atau bahkan nggak ada alasan pun kita minum ya, kayak saya tadi di ini apa istilahnya, tiba-tiba buka aqua minum gitu ya pas tadi di center ya. Nah, lalu yang kedua, having or showing a strong desire for something, bisa contohnya gitu ya, keinginan kuat untuk sesuatu tuh dalam gitu ya. Contohnya house goal. Nah, ada tuh striker kalau main bola tuh house goal. Wah, berarti dia ini banget. Pengen ngegolin banget gitu. Nafsu gitu ya, nafsu. Haus jabatan. Nah, kayak Lucky kan. Haus jabatan gitu kan. Pengen apa? Gua pokoknya harus top gitu. Kan Lucky sama Dedi sama tuh haus jabatan kan. Jadi pengen naik terus gitu. Naik. Contoh doang, contoh. Contohnya gitu ya. Ada Haus satu lagi kaki, Bang. Haus kaki. Apa? Haus kaki. Oh, ya lah, haus kaki. Enggak. Ini lebih yang Apa sih, contohnya Jo? terakhir ya, haus kasih sayang gitu ya, haus kasih sayang. Jadi, aduh, Oh iya. keinginan kuat gitu untuk disayangi gitu ya. Nah, itu contoh haus gitu ya dari arti yang belum masuk ke ini loh, belum masuk ke firman Tuhan ya, baru intro lah, istilahnya intro. Kita baca ya. Bisa siapa nih baca nih? Dino baca. Ya, Mazmur 42 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, seperti usaha yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Oke, thank you.
Next ya. Siapa nih? Iga. Mazmur 143 ayat 6, aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Amazing. Siapa lagi nih? Yumin. Wah, lagi di mobil ya, Bro Yumin ya. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Hotman. Baca, men. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan, yes. Terakhir nih. Siapa nih? Margaret. Arget boleh, Borget. Arget. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yes, thank you. Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa kita bisa haus akan Tuhan? Coba Jovi, bisa Mau jawaban apa, Bang? Mau jawaban serius, jawaban bercanda. pendek aja lah, santai lah kita di sini. Aku mengquotes dari mengambil quotes seseorang fisikawan terkenal namanya Blaise Pascal. Dia bilang gini, ada suatu ruang dalam hati manusia yang didesain emang diisi dengan apapun tetap akan terus bolong. Wow, Karena emang buat Tuhan. Bahasa Inggrisnya apa pokoknya, there's a void inside of human heart which that is designed for God only, one and only. Jadi emang kenapa haus akan Tuhan? Karena memang kita didesain untuk begitu. Oke. Diciptakan begitu. Nice. Thank you. Nggak bisa dipuaskan dengan yang lain. Yes. Haus itu kondisi kekeringan ya, keinginan, Iya, kebutuhan desire. gitu ya. Jadi bukan kekeringan aja, kebutuhan juga gitu ya. Yes. Needs. Haus akan Tuhan berarti ada kekeringan atau ada keinginan nih, atau ada juga kebutuhan yang belum terpenuhi. Fulfill. Ya. Tapi kekeringan di mana gitu, kebutuhan di mana, keinginan di mana? Kayak tadi ya, kayak Daud ya, ada kebutuhan di jiwa dia gitu ya. Di jiwa gitu ya, kalau lagi sedih kan harus ada yang bisa melengkapi gitu ya, kayak tadi yang Jovi bilang. Di hati juga bisa nih kalau lagi kesepian. Yang sering kesepian siapa nih? Dino? Enggak. Mas Luki tadi katanya, Bang. Aduh, Mas Enak Luki. aja bang, saya mah selalu masa Tuhan beserta saya bang. Nggak pernah Oh, amazing, yes. Mohon maaf. Amazing. Din, jangan ketawa-ketawa dong. Haleluya. Kenapa bang? Saya memang tidak masa kesepian. Iya, Ada Kak bagus, Titin yang di samping saya. benar. Jadi memang benar ada sebuah kekeringan ya, keinginan dan kebutuhan. Apa yang harus dilakukan bila kita tuh haus akan Tuhan? Coba Cia, belum. Gimana Ci? Apa yang harus dilakukan? Ini gue haus akan Tuhan ya, gue harus melakukan apa nih? Nah, coba Ci. Aduh, gue kering banget nih, gue butuh udah kering, Tuhan. kering banget ya. Kita minum. Kalau udah kering banget. Kita minum. Iya. Kita minum dari sumber air yang apa ya? Yang tidak akan membuat kita haus lagi, yaitu Tuhan. Wow, amazing. Contohnya pokoknya apa Ci yang dilakukan? Realnya apa Ci? Realnya Ci? Gitu ya lah. Kita datang sama Praktikalnya, Tuhan, ya berdoa, ya baca firman. Ya pokoknya intinya datanglah sama Tuhan lah. Dan menyatakan isi hati, ya apalah, curhat kayak curcol kayak apa gitu sama Tuhan gitu. Oke, thank you. Apa yang harus dilakukan? Ya kita back to basic aja ya. Ya kalau gua sukanya basic aja nih. Sorry ya, Mas Luk ya. Mungkin Luki ekspektasinya gitu ya yang beyond gitu ya. Kalau gua back to basic lagi, bersekutu dengan Tuhan. Ada 4 gitu ya. Yang dari dulu ya, pertama
merenungkan firman Tuhan. Yang pertama ya. Yang kedua berdoa. Yang ketiga pujian penyembahan, praise and worship. Dan yang keempat ada yang tahu nggak? Yang pertama merenungkan firman Tuhan, berdoa. Tunggu satu orang aja, satu orang. Berdoa, lalu praise and worship. Yang keempat nih. Ini GKKD banget. Gua dulu diajarinnya 4 ini terus. Siapa yang bisa nih? Apa tadi? Bersekitu bang, Persekutuan. bersekitu. Apa Ci? Persekutuan. Yes, betul. Enggak, gue baca dari chat kok, itu udah ada yang jawab. Ya apa yang jawab itu? Kak Kami. Mei. Oh, kami berarti gua kirimin nih. Pertemuan ibadah ya. Pertemuan ibadahan. Jadi back to basic, bersekutu dengan Tuhan, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan, berdoa, ujian penyembahan, dan Tadi kuis, pertemuan. Apa? Tadi itu pertemuan game, ibadah ya. jawaban itu. Kuis gue juga jawab. Iya. Nah, kapan? Tunggu bentar. Ya udah, komentar gua kirim ya. Kapan dan di mana haus akan Tuhan? Ayo jawab. Siapa nih yang bisa nih? Kapan di mana? Tunggu gua pilih aja. Ntar suka Bang, nggak jelas. Kapanpun Enggak. dan dimanapun Bang, kita haus akan Tuhan. Oh iya bagus. Anywhere, anytime. Karena Tuhan adalah omnipresence, Dia bisa ada di segalanya. Berarti kita kapan haus akan Tuhan ya kapanpun dan dimanapun, tanpa dibatasi oleh Anywhere. waktu dan juga posisi kita, Bang. Terima kasih, Bang. Amazing. Anywhere, anytime, desire God. Ya, betul. Ini ada contoh ya. Jadi pas pernah gua sakit, otomatis gitu ya. Pas sakit tuh otomatis pingin bersekutu dengan Tuhan gitu ya. Jadi, aduh Tuhan, gue pengen banget gitu ya sama Tuhan gitu ya. Pernah juga Nesia ya suatu kali tidak ditemukan jejaknya dimanapun. Kita udah keliling-keliling ini gitu ya. Apa? Oh udah bahasa roh gitu ya, nggak ada. Ya tetap aja khawatir gitu ya, tapi tetap gitu bersekutu dengan Tuhan gitu ya. Ternyata ada di rumah tetangga, puji Tuhan gitu ya. Ternyata nggak apa, ya puji Tuhan lah gitu ya. Ya seperti halnya haus ya, haus mau minum gitu ya. Haus akan Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan, ya bisa benar tadi kata Jovi, anytime, anywhere. Pas sakit, bersekutu dengan Tuhan, pas ujian, pas butuh uang. Nah ini gue sering banget nih pas butuh uang nih bersekutu dengan Tuhan. Pas sedih-sedihnya doang ya bersekutu sama Tuhan ya. Ya Tuhan, ampun Tuhan. Berapa Bapak? Jadi, ya pas ya kayak gini juga apa lagi bagus gitu ya, bisnis lagi bagus, kerjaan lagi oke. Apa ya puji Tuhan gitu ya, bersekutu dengan Tuhan juga, tetap bersekutu dengan Tuhan. Tapi dalam hal ini bukan kasusnya bukan ini ya, bukan karena saya pemimpin BC Bleskom jadi harus bersekutu dengan Tuhan rutin. Nah, itu bukan ya, bukan gini. Kasusnya bukan ini beda lagi ya, beda. Jadi kan nggak enak gitu ya sama anak-anak BC, gue kan pemimpin BC nih, masa nggak bersekutu sama Tuhan gitu ya, nggak haus akan Tuhan gitu. Nggak bukan itu. Ada juga kasus juga, bukan kasus seperti, gue kan ini nih, pembimbing PA, harus ini dong, rajin dong, baca Alkitab dong, kan malu sama anak PA ya, bener nggak Dino? Bener nggak? Tapi bukan kasus itu. Bang, betul, tapi tidak harus selalu begitu Bang, tapi iya, ada betul. juga ya Bang. Ini kasusnya bukan begitu ya, kasusnya bukan begitu, beda. Haus akan Tuhan yang ini beda. Jadi ada juga kasusnya, kan saya orang Kristen nih, orang Kristen ya wajib lah ke gereja, bener nggak? Terus IG story, bener nggak? IG story nih, I'm in church gitu ya. Kan nggak enak sama follower, bener nggak? Yang followernya banyak nih, David nih. Yang nggak pernah update di gereja ya David ya. Kan jadi nggak enak sama followernya. Ini bukan kasusnya begitu ya teman-teman ya. Bukan kasusnya ada kewajiban gitu ya, enggak. Ini emang bener-bener ya emang kondisi gitu ya, haus akan Tuhan tuh
ya kayak minum gitu ya. Emang suatu kebutuhan, nggak ada syarat-syaratnya gitulah. Nggak ada embel-embelnya gitu. Emang kebutuhan kita kayak minum aja, kayak minum air. Aduh, pengen minum air. Nah gitu juga haus akan Tuhan. Bersekutu sama Tuhan itu ya emang kebutuhan kita. Next ya. Nah, siapa yang tahu nih? Langsung satu orang. GoFood gua kasih. Cepat. Jangan googling, nggak boleh googling. William Satu, Tyndale itu kan dua, ini. tiga. Maksudnya pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaannya apa, Siapa Bang? ini siapa? Apa yang dia Misionaris, lakukan? umur 27 tahun. Tom, Misionaris. Beda deh. ahli bahasa. Nah, Teologi yang Bisa ini tahu teologi itu? yang menerjemahkan. Ahli Oh, bahasa. pernah Tom. ketemu Alkitab siapa tadi yang jawab menerjemahkan Bang, siapa Pras. tadi? Saya Jovi. Siapa Terjemahkan coba bahasa di Inggris chat siapa yang tadi Bang, jawab bang menerjemahkan? harus Aku, open cam bang. Kalau nggak open aku. cam gugur bang. Open Apa, cam bang. apa, Kak? Siapa? Iya, Nah, soalnya ini. tadi gua ngeliatinnya yang open cam doang, jadi yang paling belakang enggak. Aku. Yang Jadi menerjemahkan dia tadi adalah siapa orang- bilang yang menerjemahkan? Aku bang. Jadi dia yang pertama kali terjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Inggris. Tapi Saya sebenarnya Bang dia Steo itu- duluan Bang 825. Dia malah gara-gara Bang, dia saya duluan translate the Bible menerjemahkan into Alkitab ke English. bahasa Iya, Bang. Inggris. Dino duluan, Waduh. Bang. Oke, betul itu yang menerjemahkan. Top. Yeay. Tahu juga ternyata. Nggak googling tapi ya. Ih, Googling saya itu, dong. Bang. Googling itu. Googling itu. Kagak. Kagak. Percaya gua, percaya. Ada sepersekian detik. Kagak. Oke. Oke ya. Nah ini luar biasa, ini ada hubungannya, ada haus sama Tuhan nih, luar biasa nih. Gue juga baru nge ya. Jadi kan ngikutin ini ya, apa Bible YouVersion, ada yang ngikutin juga nggak? Ngikut. Bible-nya yang YouVersion. Wah, lu berarti baca juga ya, Jov ya? Pantesan tahu ini. Aku add abang, tapi nggak abang ini aku bang. Nggak confirm. Nah kan gue Oh iya, saya add juga si Jovi tapi juga nggak confirm. Nggak ada masuk. bahasa Batak sehari-hari siapa sih? Nah ini lanjut ya, ini ada hubungannya dengan haus akan Tuhan nih, luar biasa. Pas kan saya kan di HP ada ini ya, ada YouVersion Bible ya, jadi dia sering ngasih plan baca Alkitab. Nah saya tuh sering bukan sering ya, emang ngikutin gitu. Nah lalu adalah tentang si William Tyndale. William Tyndale. Nah, William Tyndale ini adalah benar seorang penerjemah Alkitab. Jadi sebelum tahun 1500, Alkitab itu tidak eksis dalam bahasa selain bahasa aslinya gitu ya. Nah, William Tyndale inilah yang menerjemahkan. Apa yang terjadi pada saat dia menerjemahkan? Wah, dia dicap sesat ya. Kafir. Kafir. Betul. Jadi mau ditangkap juga. Jadi kalau baca ini dia tuh kayak banyak kayak dihianati gitulah. Wah, lucu, bukan lucu ya, sedih juga sebenarnya. Sedih gitu ya. Ini sedih. Sedih banget ini. Jadi dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani, Latin, bahasa Latin dan bahasa Yunani ya. Nah, dia yang menerjemahkan ke bahasa Inggris. Dan setelah dia menerjemahkan, dia ditangkap, lalu dia dibilang ini tuh apa ya? Penistaan gitu ya, penistaan kekristenan katanya. Dan akhirnya di apa? Ada yang tahu nggak? Dia terakhirnya dia apa? Dibakar. Penjara bukan sih? Dibakar. Nah, setelah William Tyndale ini meninggal, apakah ada yang tahu 100 tahun kemudian apa yang terjadi? Reformasi bukan sih? Ya akhirnya Alkitab diterjemahkan ke banyak bahasa gitu ya. Dan pertamanya di Inggris, dan puji Tuhan di Inggris terjadi ya benar-benar ada revival ya, dan
Great Awakening ya di Inggris, dan banyak juga misionaris yang muncul karena Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, ya saya selagi merenungkan firman Tuhan gitu ya, orang-orang tuh ternyata pada saat baca Alkitab dengan bahasa aslinya gitu ya, ya istilahnya haus dan laparnya kurang gitu ya. Language barrier. Nah, language barrier. Tapi yang saya renungkan gitu, bahwa orang-orang itu emang di hatinya tuh emang benar-benar haus gitu akan Tuhan. Jadi haus akan Tuhan tuh, ingin bersekutu sama Tuhan tuh emang udah benar-benar ada di dalam diri manusia. Jadi pada saat Alkitab diterjemahkan ke bahasa Inggris, wah, orang-orang di Inggris gitu ya, di Inggris pada baca kan, dan mereka membaca dengan antusias gitu ya, seperti orang yang udah haus banget gitu, udah yang baru nemu sesuatu yang melegakan gitu. Nah ini jadi saya melihat bahwa haus akan Tuhan gitu, keinginan bersekutu dengan Tuhan itu bukan apa ya, bukan sebuah kewajiban, emang udah apa ya, udah hakikat gitu ya, hakikatnya manusia. Ada satu lagi nih, Samuel Ajayi Crowther. Ini sama juga ini. Enggak, ini bukan kuis lagi. Dia juga habis ya GoFood-nya. habis voucher GoFood-nya habis. Dia juga adalah penterjemah juga ya. Tapi dia penterjemahnya beda, dia penterjemahinnya di Nigeria. Jadi si Samuel Ajayi ini dia mau diculik gitu ya, mau jadi budak, tapi nggak jadi, diselamatin orang. Akhirnya dia baca Alkitab dan mempelajari gitu ya. Akhirnya dia translate ke namanya bahasa Yoruba, Nigerian language. Nah pada saat di translate juga, kejadian juga kayak di Inggris gitu ya. Dan benar, orang-orang tuh udah apa ya, pengen banget gitu, udah haus akan Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan gitu, pengen bersekutu dengan Tuhan banget. Dan akhirnya di Nigeria ya terjadi revival juga ya, ada 18 juta orang yang dibaptis. Oke? Ada yang bisa tolong baca? Bang Robert. Bilangan 12 ayat 7 sampai 8. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan, aku bicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Oke, next. Bukan boneka. Mecu, bukan boneka. Bang, di rumah sebelah lagi dangdutan. Nggak kedengeran. Dibacain? Iya dong. Oke. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang kedengeran nggak sih dangdutannya? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yes.
Jadi haus akan Tuhan itu merupakan keinginan bersekutu sama Tuhan, itu merupakan hakikat kita ya. Jadi bukan karena sebuah kewajiban gitu ya. Oh saya WL jadi harus baca Alkitab, harus sering nyanyi gitu, enggak ya. Itu karena kebutuhan kita akan Tuhan gitu ya. Kita akan baca, saya akan baca ya materi ini harus dibacain, kelihatan ya. Ini gimana sih ke bawahinnya? Halo. Keluar nggak tadi? Kok tutup ya? Enggak, Bang. Belum, Bang, belum. Ya, ini ketutup. Silakan coba lagi. Mental ya. Tembak lagi coba, Bang. Tembak lagi. Enggak, padahal layernya dikit loh. Nah, kelihatan ya. Nah. Oke, untuk 10 menit terakhir ini izinkan saya bacain ya, teman-teman ya. Dunia saat ini berubah dengan sangat cepat, baik karena adanya pandemi global maupun karena kemajuan teknologi dan informasi, perubahan iklim, dan sebagainya, yang mengakibatkan banyak terjadi perubahan dalam bidang kehidupan manusia, bidang pangan, lapangan kerja, gaya hidup, cara pembayaran, dan lain-lain. Semua ini menyebabkan banyak orang kehilangan pegangan, merasa tidak aman, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ke depan. Dalam dunia yang berubah dengan cepat ini, kita perlu sekali pimpinan dan arahan dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa untuk memaksimalkan potensi kita sesuai dengan rencananya yang sempurna bagi kita. Tokoh-tokoh besar di Alkitab seperti Yusuf, Musa, Joshua, Daud, dan Daniel adalah orang-orang yang punya visi, orang-orang yang dipimpin Tuhan dan tahu tujuan hidupnya karena mereka mendengar suara Tuhan yang berbicara secara pribadi kepada mereka. Tuhan berbicara menyatakan visi pribadi dan korporat kepada mereka karena Tuhan adalah Allah yang berbicara sebagai sahabat secara terus terang, tidak berbelit-belit atau berteka-teki. Tuhan adalah Allah yang suka menyatakan mukjizat dan keajaibannya bagi gerejanya. Kunci untuk bisa mendengar suara Tuhan dan pembimbingan pimpinan Tuhan adalah memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, memiliki tempat rahasia hanya bersama Tuhan. Tuhan sangat merindukan orang-orang yang haus akan Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 91 ayat 1-2 yang tadi kita baca ya. Ciri-ciri orang yang haus akan Tuhan adalah mereka yang tidak takut atau khawatir dalam keadaan apapun dan selalu membawa segala sesuatu di dalam doa. Tuhan Yesus sendiri memiliki kesukaan mencari tempat-tempat yang sunyi untuk bersekutu dengan Bapa Surgawi. Ketika kita memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, kita akan mendengar suaranya yang memimpin dan mengarahkan apa yang harus kita lakukan dalam berbagai situasi. Musa mengikuti suara Tuhan dan sebagai hasilnya Mesir dan musuh-musuh bangsa Israel dikalahkan. Orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan memiliki otoritas, mereka memerintah dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang punya visi dan sedang menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Gereja yang mendengar suara Tuhan dan hidup dalam visi yang Tuhan perintahkan adalah gereja yang hidup dalam otoritas dan memerintah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, jadi haus akan Tuhan itu, bersekutu dengan Tuhan itu ya kita butuhkan ya. Kalau saya secara pribadi, pada saat saya pekerjaan gitu ya, pada saat di pekerjaan saya selalu berharap pada Tuhan, dan apalagi dengan bisnis yang usaha ya, bukan bisnis, usaha yang saya jalankan 2 bulan kemarin juga, saya ini banget ya, membutuhkan Tuhan banget gitu ya. Jadi Tuhan itu ingin memberikan jalan keluar buat kita ya. Untuk setiap masalah-masalah kita juga. Jadi haus akan Tuhan itu, bersekutu dengan Tuhan itu ya kita butuhkan. Kita nih yang butuh nih. Untuk di dalam pekerjaan, di dalam bisnis,
atau teman-teman juga ada yang membutuhkan kasih gitu ya. Pada saat saya COVID kemarin juga kan, apa ya, bukannya kesepian ya, aduh, apa, down banget gitu ya. Dah di situ juga saya membutuhkan Tuhan gitu ya. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kasih sayangnya gitu ya. Tuhan memberikan damai gitu ya. Jadi bersekutu dengan Tuhan itu ya seperti yang Musa alami gitu ya, nggak berteka-teki gitu, langsung aja face to face gitu ya. Dan puji Tuhan gitu ya, Tuhan selalu apa ya, selalu ya mengasihi kita lah, selalu. Kalau kita ada dalam kesulitan, dia pasti akan membantu kita gitu ya. Apalagi apalah yang sekarang lagi happening kan, mental health ya, mental health ya. Kalau saya sih, kalau mental health ya udah bersekutu sama Tuhan gitu ya, pasti bakal sembuh gitu ya. Begitu teman-teman. Dan ada beberapa diskusi ya, Mas Luki ya. Yap. Langsung kita ya, langsung breakout room ya. Karena kalau gede gini, ruang gede gini, nggak bakalan bisa semuanya nih. Kayak tadi tuh apa? Apakah Anda memiliki waktu khusus untuk persekutuan pribadi? Apa ada komitmen yang sedang Anda kerjakan? Oke, kita bahas di breakout room aja ya, 10 menit ya, bener ya? Gimana? Biar semuanya pada ngomong. Loh? Ya, ngeheng. Gimana, Ci? Langsung breakout room. 10 menit doang. Luki. Enggak, Bang, enggak apa-apa, langsung aja di sini discuss. Kalau di sini nanti pada nggak ngomong. Tuh pada hidden in stop video semua. Abang tunjuk aja, enggak Iya, apa-apa. itu saudara Ko Richard Andika itu suka mau sharing sesuatu kayaknya, Bang. Oke. Kita pakai bahan ya. Apakah Anda memiliki waktu khusus untuk persekutuan pribadi dengan Tuhan? Punya. Ih, jangan lu yang jawab dong. Siapa ya? Tiffany deh. Bener nggak, guys? Ini mah yang gua tunjuk yang buka kamera aja nih. Tin, lo aja Tin. Apakah Anda memiliki waktu yang khusus untuk bersama dengan Tuhan? Ada, Bang. Kasih contoh. Iyalah. Ya elah apa sih? Gak banget. Ya elah gimana sih? Cepetin, Tin. Ya, waktu khusus itu kalau pagi-pagi ya mama suka masuk kamar tiba-tiba gitu. Jadi pas gue waktu khusus kaget gitu. Jadi yang lebih apa namanya? Jadi nggak khusus dong, Kak. Iya, makanya. Lia bangun gitu kan. Iya. Jadi yang paling khusyuk itu kalau gue di jalan sih, Bang. Gitu. Di jalan sejam ya, lumayan ya. Jakarta Cikarang. Nah, banyak hal terjadi, Bang. Air mata, ketawa. Udahlah. Oke. Maka titik. Nice. Jakarta Cikarang memang ini sih. Poin 2 ya, apa yang Tuhan sampaikan secara pribadi tentang hidup Anda mengenai apa yang ingin Tuhan lakukan. Wow. Kak Fevrina di ulang tahunnya yang kesekian, apa yang ingin Tuhan apa yang Tuhan sampaikan kepada kamu? 2 menit aja, 2 menit. Kirain bakalan selamat, Bang Junto. Selamat. Semua kita udah selamat ini. Iya ya. Kalau dari pribadi sih tetap ya tentang visi buat Papua gitu ya. Jadi ya memang kan jadinya kan banyak hal yang mungkin nanti ke depannya juga akan berubah lah gitu ya. Tapi
masih percaya bahwa ya ketika Tuhan yang kasih visinya, dimanapun posisi atau dimanapun lokasinya, ya tetaplah gitu, ya Tuhan tetap akan kerjakanlah genapi visinya gitu. Dan visi Tuhan kan maksudnya tidak terbatas dari tempat kita di mana kita berada ya gitu. Itu aja sih, Bang. Oke, thank you. Semangat kalian. Semangat ya. Sama sih, saya juga pas lagi ngebangun usaha yang kemarin juga, Tuhan ngasih kekuatan gitu. Pada saat kan itu benar-benar galau gitu karena melibatkan uang yang istilahnya uang orang gitu, bukan uang sendiri lagi, uang orang. Jadi bisnis apa Bang Junto? Adalah usaha gitu. Jadi wah bergumul banget gitu ya. Dan puji Tuhan ngasih keberanian gitu ya. Jadi nggak khawatir lagi, dikasih kedamaian gitu ya, puji Tuhan. Thank you Kak Leni. Nomor 3 nih. Kesaksian di mana Anda mendengar suara Tuhan. Wow. Dan menggunakan otoritas Tuhan. Wow, Bang James, come on. You can do it. Hello everybody. Cepet tuh? Pertanyaan apa? Ulang atuh, repeat please. Tadi kesaksian di mana Anda mendengar suara Tuhan. Kalau dan menggunakannya. Singkat aja, 2 menit. Tuh Luki udah geleng-geleng tuh, udah kelamaan. Iya. Kalau audible sih enggak, cuman yang diingatkan tentang firman lah, ya. Oke. Firman bahwa firman itu berkuasa. Jadi saya cuma memperkatakan firman itu kepada objek yang mau saya doakan atau saya mau sampaikan. Misalnya lah, misalnya saya pusing atau saya nggak enak badan, ya saya tumpangin tangan aja kepada bagian yang sakit. Oleh karena biru-biru Yesus saya disembuhkan. Selesai. Iya. Itu aja. Pak Junto, Profit Place. Oke, thank you Bang Ben. Sama siapa gitu. Oke, next, terakhir. Sam, do you still there? Yes. Can you share with us your experience with God? Just 2 minutes or 3 minutes. I know that's a big question. Just remeh-temeh apa sih? Yang simple, the simple. Give you 2 cents. Or recently, like how you feels like? Apa tadi Bang Junto pertanyaannya? Bersekutu dengan Tuhan gitu, yang simple gitu. Kayak gimana gitu pengalamannya? Personal experience. Tell your experience about like walking with God, Babe, this recently. Please, Babe. I think it's very challenging walking with God. It's not an easy walk, and the Bible says that too, that following Christ will not be easy, and that's what my life experience is like. There's certainly a lot of challenges and suffering, but that's what the Bible promises us, that there will be suffering in this life, and Jesus suffered, and so we can face these challenges knowing that the Bible says we will face them, but we can put our faith in Christ and know that we can overcome any of those challenges and any of that suffering, because our faith is in Christ, and He's our Lord, and He's greater than any of the suffering or challenges that we face. Okay, thank you, Sam. Thank you. That's a nice sharing from you.
Oke. Yang terakhir adalah saling mendoakan ya. Bukan saling mendoakan ini ya. Mendoakan gimana sih? Lu salah ya. Bukan saling mendoakan ini ya, apa? Ya, doain pergumulan gitu ya. Pray to each other. Bener ya Luk ya? Gimana Luk? Itu poin keempat loh. Abang mau menyampaikan apa sih? Ya gimana ini langsung doa atau mau doa apa? Abang udah. Udah. Oh, penutup aja ya. Silakan kalimat penutup. Enggak, mungkin ada yang lain yang masih mau discuss gitu, mau sampaikan something else or nambahin mungkin. Ya, apalagi di pandemi ini ya. Kalau saya di pandemi ini benar-benar ya butuh banget gitu bersekutu dengan Tuhan. Iya. Dari Cia udah senyum-senyum loh, Cia. Aku nambahin dikit Bang. Aku sharing dikit boleh tentang pengalaman tadi bersekutu dengan Tuhan. Jadi kan kita secara default diajarin untuk saat teduh pagi-pagi sebelum memulai hari-hari kita ya. Setiap pagi bangun tidur, saat teduh dulu, ambil waktu sejenak, sembah Tuhan, baca Alkitab dan lain sebagainya. Tapi sometimes mungkin nggak semua privilege itu didapatkan oleh semua orang gitu. Maksudku waktu yang cukup ya I see, saya tahu itu tergantung prioritas masing-masing orang. Tapi sometimes some people tidak bisa menggunakan privilege itu karena kerjaan, karena deadline dan lain sebagainya. Nah, saya kadang-kadang termasuk orang yang salah satunya gitu ya. Misalkan kerja sampai malam, kemudian paginya harus berangkat kerja lagi gitu. Jadi menyimpan waktu lebih banyak untuk tidur karena saya kan sehari-hari nyetir ya. Jadi sangat berbahaya kalau nyetir kondisi ngantuk gitu. Nah, saya menggunakan waktu saat dalam tanda kutip saat teduh itu lebih banyak di jalanan. Apalagi sekarang udah mulai PPKM level 1 sudah mulai padat lagi jalanan gitu. Jadi sudah mulai macet. Nah, saya sering banget tuh kalau saya juga berbicara dengan sang kalik gitu ya. Jadi berbicara dengan sang pemilik hidup. Itu biasanya di jalanan gitu. Jadi pas lagi macet gitu ya, biasanya di belakang truk yang banyak quote-quote keren ya, biasanya truk banyak quote-quote keren gitu. Jangan lupa di rumah ada istri gitu ya, pulang. Gitu. Iya, tiba-tiba apa ya, ada sesuatu kalimat atau diingatkan tiba-tiba muncul aja gitu di pikiran gitu di tengah-tengah kemacetan gitu. Dan at the time pasti nanya apa maksudnya gitu. Terus dealing. Jadi di jalan itu justru waktu saya banyak talking dengan sang kalik gitu. Saya sih percaya ya bahwa Tuhan, Bapa, Our Father, Our God itu mampu berbicara kepada masing-masing kita sesuai dengan bahasa yang kita mengerti. Gitu. In so many ways. Dapat dimengertinya melalui nyanyi, melalui baca firman gitu. Tapi ada juga misalkan yang harus dinasehatin gitu, harus dikasih tahu. Ada juga mungkin yang mendengarkan berita tiba-tiba Tuhan bicara something gitu, ada bisikin lah. Kalau kita mengenai dengan Roh Kudus yang berbicara kepada kita gitu. Nah, satu hal saya percaya bahwa ketika kita bisa dealing dengan mengenali gitu, notice bahwa kita sedang ada entitas lain yang kita kenal Roh Kudus, Sang Kalik sedang mencoba berkomunikasi dengan kita gitu. Please coba untuk hati kita itu menyediakan diri untuk mendengar gitu. Nah, kadang saya sendiri sering banget mendapatkan apa sih gitu, tiba-tiba mak jedak gitu ya, apa istilahnya, mak jegagi kalau bahasa Inggrisnya, mak jegagi gitu di jalan gitu. Indonesian please, Indonesian tuh maksudnya apa tuh? Majegagi. Secara tiba-tiba muncul gitu. Jadi maksud saya adalah ketika teman-teman mungkin
belum bisa memprioritaskan waktu di pagi hari gitu ya untuk saat teduh gitu. Pertama, jangan merasa tertuduh dulu gitu, jangan merasa terintimidasi dulu gitu ya. Tapi ya udah coba maksudnya biarkan Tuhan berbicara dengan bahasa yang dapat kamu mengerti gitu. Dan ketika Tuhan berbicara, ya dengerin gitu. Nah, satu hal yang menurut saya penting, misalnya gini, ketika Tuhan mengingatkan sesuatu, itu kan kita harus ada modalnya dulu gitu. Nah, yang maksudnya kalau Tuhan mengingatkan sesuatu, tapi kalau kita nggak ada diingatan gitu, nggak ada memorinya, ya Tuhan nggak bisa ingetin itu ke kita gitu. Nah, maksudnya adalah memori ini penting, ya kita baca Alkitab, back to basic gitu ya. Ketika segala sesuatu goyah, ketika segala sesuatu tidak ada pada tempat semestinya, ya satu-satunya hal ya back to the basic. Nah, ketika kita tiap hari, tiap waktu, entah itu sebelum kerja atau sebelum tidur atau kapanpun, kalau saya sih ketika di jalan, saya nyalain Alkitab yang bukan kata bisa bicara audio ya. Ya, audio, Bible audio gitu ya. Saya dengerin gitu ya. Ya whatever, apakah itu nyambung atau enggak at the time, ya udah saya collect aja gitu. Biarkan itu teringat, tertanam di memori saya. One day sometime in another day gitu ya, ketika saya facing the challenge or something else gitu ya, Tuhan ingatkan itu gitu, Tuhan ingatkan itu yang melalui apa memori yang saya tanam dalam pikiran saya gitu. Jadi nggak harus pagi ini tiba-tiba pas ya gitu, apa yang saya baca pas ya sama kondisi yang saya alami, belum tentu juga gitu. Tapi ketika saya punya memori yang cukup banyak gitu ya, dan ketika Tuhan berbicara dan nyenggol topik itu enak gitu, nge-recall memorinya nggak terlalu susah gitu. Itu sih mungkin Bang Junto sharing sedikit lah dari pembicaraan saya dengan Sang Kalik. Oke, luar biasa. Thank you, Mas Luki. Ya. Biar boleh saya simpulkan ya. Jadi haus akan Tuhan itu adalah bersekutu ya, bersekutu dengan Tuhan, dan itu tuh memang kebutuhan kita gitu ya, bukan sebuah kewajiban. Bukan karena saya ini, saya itu, saya seorang ini, saya seorang itu, jadi harus bersekutu sama Tuhan. Tapi itu emang kebutuhan kita. Pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, ya kita bisa mendapatkan jawaban, kita bisa mendapatkan kasih sayang, kita bisa mendapatkan teman ya. Yesus, Roh Kudus menemani kita bisa mendapatkan solusi, kita bisa mendapatkan banyak hal yang Tuhan sediakan ya. Saya juga sudah banyaklah hal yang terjadi gitu ya pada saat saya mengandalkan Tuhan, pada saat saya bersekutu dengan Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan bukan hanya uang gitu ya, berkat jasmani gitu ya, tapi berkat rohani juga gitu. Dan yang kemarin-kemarin kesabaran gitu ya, wah luar biasa sekali lah pada saat saya bersekutu dengan Tuhan, bisa dapat kesabaran dan rendah hati itu saya juga dari mana gitu ya, puji Tuhan gitu. Jadi pada saat kita bersekutu dengan Tuhan itu adalah karena kebutuhan kita ya. Dan pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan mendapatkan banyak hal dari Tuhan. Puji Tuhan. Kalau ada yang mau sharing lagi, silahkan. Terakhir, Kak Yes, yang buka kamera. Kak Yes, yang gua tanya yang buka kamera aja nih. Nggak ada. Kak Cia, masih ada sesuatu. Jadi kita akan saling mendoakan ya. Yang keempat, bila ada yang punya pergumulan, nanti akan didoakan oleh bukan boneka. Bener ya, lo bukan boneka? Hah? Jovi. Oh, Jovi, dikira yang lain yang doain. Oke, silakan ada yang mau memberikan beban doanya, apa saja, tentang hal apa saja. Thank you Bang Junto. Kenapa?
Oh, Jovi aja yang ini. Oh, langsung atau Langsung gimana? jawab. Oke. Thank you Bang Junto untuk sharingnya.